Rama dari JKT48. Hari ini kita akan membahas mobil baru aku yang sangat kalian tunggu-tunggu nih kontennya. Jadi mobil aku ini yang banyak ditanyain ya. Mobil aku ini adalah yang 1200 cc. Dia CVT, karena kan kalau cewek nih biasanya bagusnya emang bawanya matic aja, nggak usah gaya-gayaan bawa manual ya. Apalagi kan ini kan buat apa sih, daily car aku kan. Ini mobil yang biasa saya pakai untuk ketemu kalian semua, alias buat teater gitu. Jadi ini kita bakal review tipis-tipis sama mungkin nanti bakal test drive. Jadi kita mulai aja dari eksteriornya ya. Jadi di eksterior ini pertama aku ambil yang ADS. ADS itu tambahan style gitu biar lebih manis kali ya gitu. Jadi sebenarnya kalau ADS itu banyak tambahan-tambahan kayak ini list warna merah. Terus di sini juga harusnya ini warnanya chrome. Jadi perbedaan yang ADS sama yang enggak itu biasanya kalau yang ADS itu ada tambahan-tambahan aksen-aksen yang kelihatannya tuh lebih sporty gitu lah. Ini harusnya ini warnanya chrome gitu. Cuman kemarin aku udah delete chrome. Delete chrome tuh maksudnya kayak kita menghapus semua kekruman yang ada di mobil ini. Salah satunya ini bagian list chrome ininya udah aku stiker jadi warna hitam. Jadi kayak biar lebih sangar gitu ya. Terus ini ada lampu utamanya itu udah LED, lampu sen depannya juga udah LED, tapi fog lampnya belum. Terus kita lanjut ke ini spion. Jadi spion ini harusnya itu warna putih, cuman aku sekarang udah pakein cover buat aksesoris lah, biar kayak kelihatannya tuh looknya keren gitu. Terus bannya ini itu dia 16 inch bolong 4 ya. Jadi rencananya itu kan aku mau ganti velg ya. Jadi kalau kalian punya toko velg boleh rekomendasi ya di DM saya. Aku mau ganti velg rencananya itu 17 inch yang bolong 4 karena 17 inch bolong 4 tuh jarang ada orang yang pakai. Jadi harganya tuh turun. Kata abang aku katanya harganya turun. Jadi emang kayaknya lebih murah. Semoga aja kita dapet yang murah. Oke. Sekarang kita bahas handle-nya ya guys. Ini tuh udah keyless. Jadi kalau misalnya mau buka mobil nggak perlu lagi pencet-pencet. Ini juga sebenarnya harusnya warna putih. Kalau kalian bisa lihat di sini tuh udah ada covernya. Jadi aku emang tambahin kayak aksen biar kayak kelihatan lebih sporty gitu. Kalau di belakang ini sih jujur aku belum nambahin apa-apa, tapi udah ada beberapa konsep. Sebenarnya aku belum terlalu mikirin konsep banget, tapi aku udah kayak pilih-pilih nih aksesoris apa aja yang kayak aku mau tambahin lampu di sini. Lampu yang buat sambung, jadi kalau misalnya dari jauh kelihatannya tuh lampunya tuh nyatu gitu ya. Terus di sini aku mau tambahin spoiler karena kalau misalnya kalian bisa lihat ini tuh kayak masih botak banget gitu nggak sih? Oh ya, kalau misalnya lampu belakang itu dia belum LED, jadi yang udah LED itu cuma lampu depan, lampu sen depan, tapi kalau yang belakang belum. Oke, buat bagasi ini bagasinya cukup luas ya. Dan ini sebenarnya ada 2 tingkatan gitu. Di bawah ada ban serep. Dan kalau ini tuh ban serepnya masih ban serep bawaan, nggak dapet velg yang kayak di depan. Terus ini dapet, untuk aku beli sih dapet ini ya, kayak kit gitu. Terus ini kunci roda. Terus ini ada kunci segitiga sama P3K. Di sini ada sarungnya gitu deh. Jadi kalau misalnya membernya kalau mau nggak muat, nih di sini aja nih ada yang nahan nih buat Ashel bisa. Oke, sebenarnya bagasinya ini udah cukup lumayan luas. Cuman kalau misalnya kalian membutuhkan space yang lebih besar, ini tuh bisa dikedepanin gitu. Ini bisa 2 sih, bisa 2. Jadi handle-nya tuh ada di sini. Tapi karena itu jadi kursi belakangnya ini nggak bisa di-adjust, nggak bisa dimaju, dimundur. Jadi emang cukup apa sih namanya? Cukup tegak ya kalau buat aku ya, yang malas-malasan ini lumayan cukup terlalu tegak sih, jadi nggak bisa dimaju mundurin gitu. Oke, kita langsung ke interior kali. Oke, sekarang kita bahas interiornya ya. Jadi pertama mungkin tempat duduknya kali ya. Aku suka banget sama desain yang tempat duduk ADS ini karena dia bener-bener ini kan nggak bisa dinaik turun ya. Kalau mobil aku yang sebelumnya itu dia bisa dinaik turun, bisa di-adjust gitu ya. Kalau ini nggak bisa, tapi emang pas banget gitu buat cewek. Jadi kayak
embel-embel sahabat eksisnya tuh oke banget sih mobil ini sih. Di sini itu aku udah sebenarnya, kalau misalnya kalian bisa lihat di setir ini tuh sebenarnya warnanya masih chrome. Nah, tapi aku pakein cover ini udah karbon. Tapi ini ya ala-ala apa sih namanya, aksesoris karbon gitu lah ya. Tapi yang bikin looknya tuh menurut aku jadi bener-bener sporty banget. Di sini tuh ada cup holder yang kayak menurut aku ini idenya sangat menarik gitu ya. Ini kan cup holdernya ditaruh di depan AC. Jadi kalau misalnya kalian punya minuman atau punya apa yang dingin gitu, jadi bisa tetap dingin gitu ya nggak sih? Kayak di sini juga ada port USB buat kalian ngecas gitu. Ini tuh udah 2.1 ampere. Terus sebelahnya ada 12 volt, 120 watt. Ini bisa kalian buat tambahan juga. Terus sekarang kita, ini ada persneling yang menurut aku ini desainnya lucu sih, kayak dia tuh kayak kasih sentuhan-sentuhan yang makin menarik gitu ya. Sebenarnya persnelingnya sebenarnya biasa aja sih, cuman ininya oke, lucu banget. Oke, sekarang mungkin kita mau nyalain mobilnya kali ya. Ini udah nggak pakai kunci lagi, jadi ini udah di sini ada engine start stopnya. Kalau mau nyalain tinggal pencet tombolnya aja. Walaupun ini mesinnya 3 silinder, tapi aku kan juga punya mobil 3 silinder yang sangat bergetar ya di dalam. Tapi kalau ini menurut aku cukup minim sih ya. Mungkin karena interiornya lebih oke daripada eksteriornya lebih oke daripada mobil 3 silinder aku yang sebelumnya. Terus di sini instrumennya udah digital, AC-nya udah digital, dan kita mendapatkan head unit 7 inch. Oke, mungkin di bagian interior udah kali ya. Pasti kalian kepo banget kan bagian mesinnya tuh mesin yang berapa. Jadi kita langsung bahas mesin. Oke, sekarang kita mau bahas mesinnya. Sebenarnya mesinnya ini kali ya kita buka dulu. Karena ini berat ya. Ini dia mesinnya. Mesinnya itu mesin 3 silinder, ini 1200 cc. Mesinnya 3 silinder, tenaganya tuh 8788 dan torsinya itu 122. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat di sini udah ada peredamnya, jadi kayak lumayan tebal juga peredamnya. Ya, oke lah. Jadi kalau misalnya kita banting nggak cempreng gitu ya. Terus mesinnya sebenarnya kecil ya buat mobil yang lumayan SUV, jadi mobil SUV bukan LCGC. Awalnya aku pikir mobil ini tuh masih LCGC, tapi ternyata udah SUV. Oke, mungkin mesin cuma itu aja, karena yang banyak ditanyain tuh sebenarnya mesin ini 1000 cc atau 1200 cc. Jadi sebenarnya tuh ada dua pilihan, ada 1000 cc sama 1200. Tapi kalau 1000 cc itu yang turbo. Karena saya berada di kota Jakarta ya, jadi mendingan 1200 cc aja, ngapain turbo-turbo ya kan. Itu buat aku sih, nggak tahu yang lain, itu tergantung kebutuhan pemiliknya ya. Oke. Oke, sekarang aku mau kasih tahu salah satu bukan aksesoris sebenarnya, salah satu hal yang langsung aku ganti waktu mobil ini datang. Jadi pas mobil ini datang, aku coba-cobain semuanya. Terus ada satu yang kayak harus gue gantiin. Aku pengen kasih tahu kalian, yang aku ganti adalah, kita nyalain dulu mobilnya. Yang udah aku ganti pas mobil ini sampai langsung diganti adalah klaksonnya. Karena klaksonnya tuh bener-bener klakson bawaannya tuh cuman satu. Jadi cuman klakson apa ya? Kayak klakson angkot gitu ya. Tapi jadi aku kayak ini emang harus diganti. Dan aku udah ganti, ini namanya klakson keong. Si orang-orang bilangnya klakson keong. Itu dia ada dua gitu. Jadi karena ini udah terlanjur kita nyalain ya, gimana kalau misalnya kita test drive aja. Yuk. Nah, jadi sebenarnya aku sejauh ini sudah memakai mobil ini tuh selama 1 minggu ya. Tapi selama aku bawa ini sih jujur li ya, karena ini 1200 cc. Aku kan biasanya pakai 2400 kan. Ya menurut aku sih ini
termasuk bisa dibilang irit ya, karena 1200 cc bukan 2400 cc, karena 2400 cc itu benar-benar boros banget kan. Jadi ini sangat meringankan beban anak kuliahan seperti saya ya, yang setiap hari tuh kerjanya ke FX, kuliah gitu. Terus kalau ini sebenarnya compare dari mobil yang biasa aku pakai sebelumnya sama yang aku pakai sekarang. Kalau mobil yang sebelumnya itu aku ngerasa emang mobil tua juga sih, bukan mobil tua sih, mobil masih tahun lama. Jadi dia tuh dari setirnya tuh berat. Aku tuh selalu mengeluh karena setir mobil aku yang sebelumnya itu berat banget, tapi ini tuh benar-benar setirnya ringan, jadi kayak ya udah modern gitu ya. Terus ini kan mobilnya lebih pendek ya daripada mobil yang aku pakai sebelumnya, jadi feeling buat beloknya itu menurut aku kayak lebih dapet banget. Dan menurut aku ini kan mesinnya 3 silinder, tapi getarannya ya nggak separah, aku juga punya mobil 3 silinder satu lagi, nggak separah mobil 3 silinder yang punya aku yang satu lagi itu. Kayak ini tuh lebih oke gitu loh. Mungkin karena materialnya juga lebih oke kali. Buat dipakai sehari-hari sih menurut aku ini oke banget, apalagi buat aku yang benar-benar tiap hari tuh lewat jalan kota, lewat jalan macet, irit juga. Dan bawahnya tuh apalagi tempat duduknya, seatnya ini kayak menurut aku settingannya tuh buat aku banget gitu ya, tinggal dimajuin dikit aja. Jadi biasanya tuh aku selalu naikin bangkunya ini, adjust bangkunya ini biar kayak supaya aku bisa lihat kap mesin. Tapi ini tanpa di adjust karena emang gak ada settingannya juga. Tanpa di adjust aku tuh udah bisa lihat kap mesin, jadi kita ngelihat ke depan tuh bener-bener yang kayak sangat pas untuk wanita-wanita seperti saya yang badannya mungil ini ya. Selain plus ya mungkin ada minusnya juga, tapi ini minus yang aku rasakan selama seminggu terakhir yang aku bawa ini. Aku ngerasa mungkin karena mobil ini kan bodinya gede kan, dan si apa tuh namanya, bannya tuh 16 inci. Nah jadi aku sih ada rencana pengen ganti ke 17 inch karena aku ngerasa mobil ini tuh bodinya lumayan gede tapi bannya tuh terlalu kecil. Jadi kalau misalnya dibawa ngebut terus tiba ada apa sih namanya kayak lobang atau jalannya jelek, itu getarannya lumayan kerasa ya, lumayan kayak oleng gitu di dalam mobilnya. Cuman mungkin itu karena velgnya, makanya aku tuh pengen ganti velg 17 inch, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, karena mobil SUV kayak gini nggak cocok sih kalau misalnya terlalu ceper gitu ya. Jadi aku pengen ganti ring 17 gitu. Sejauh ini sih cuman itu aja ya minusnya, semoga nggak ada lagi ya, biar nggak nyesel belinya gitu ya. Cuman minusnya masih bisa diatasi. Jadi sekarang aku test drive-nya sambil keliling-keliling di GBK, dan tadi juga aku nge-review mobilnya itu di lapangan baseball. Jadi kalau misalnya kalian mau sewa main gitu atau booking venue-nya, kalian bisa langsung reservasi di reservation.gbk.id atau kalian bisa cek Instagramnya di love_gbk. Oke, mungkin segitu aja kali ya review dan test drive, coba-cobain mobil baru aku. Kalau misalnya kalian ada sesuatu saran untuk mobil aku ini, kalian boleh banget komen di bawah, aku pasti baca komen-komennya. Dan siapa tahu kalian ada saran bikin konten apa lagi nih sama mobil aku, kalian boleh banget kasih saran di bawah. Thank you udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.